Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin egg roll ala-ala Hokben dan rasanya tuh 11-12. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama di sini aku sudah siapkan gelas chopper, kemudian kita masukkan 500 gram paha ayam fillet. Kenapa pakai paha ayam? Karena nanti rasanya tuh bisa lebih juicy gitu teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan 3 sendok makan tepung maizena, 5 siung bawang putih yang sudah dicincang atau dicacah-cacah. Kemudian tambahkan dengan 2 butir putih telur. Jadi ini putih telurnya kita ambil, lalu kuning telurnya kita sisihkan dulu di mangkok terpisah. Ini putih telur yang pertama sudah aku masukkan, kemudian kuning telurnya aku pindahkan ke mangkok dan masukkan lagi putih telur yang kedua. Kita pisahkan seperti ini, lalu kuning telurnya diletakkan di dalam mangkok juga. Nah, di dalam mangkok yang berisi kuning telur tadi, kita tambahkan lagi dengan 1 butir telur utuh ya teman-teman. Ini nanti akan kita pakai untuk adonan kulitnya, tapi sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk seasoning dagingnya tadi, ada 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan minyak wijen, kemudian ada 2 sendok teh lada bubuk, dan ini yang terpenting ada 1 sendok teh bubuk ngohyong atau Chinese 5 spice. Jadi ini kita pakainya 1 sendok teh aja ya teman-teman, atau kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih strong boleh pakai 2 ya. Kita tambahkan dengan 1 sendok teh garam, 1,5 sampai 2 sendok teh kaldu bubuk. Ini nanti kita sesuaikan dulu bertahap supaya nanti rasanya tidak terlalu asin ya. Kemudian semua bahan ini akan kita mix. Aku pakai chopper, boleh digunakan blender atau teman-teman boleh pakai cara yang lain. Selain pakai chopper, teman-teman juga bisa mencacah manual paha ayamnya tadi, tapi akan memakan waktu yang agak lama. Jadi kalau kita mix dengan menggunakan chopper itu, dia lebih praktis, lebih cepat, dan juga halus tapi masih ada tekstur-tekstur dari paha ayamnya. Kalau dilihat secara dekat, seperti ini ya teman-teman kira-kira tekstur akhirnya. Kemudian ini akan kita sisihkan dulu, karena kita sekarang akan lanjutkan ke tahap pembuatan adonan kulit. Di dalam mangkuk yang sudah berisi 2 kuning telur plus 1 butir telur utuh, kita masukkan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Tambahkan dengan 5 sendok makan munjung tepung terigu. Kemudian ada 1 sendok makan munjung tepung maizena. Tambahkan lagi dengan 1 sendok garam. Kemudian ada setengah sendok teh gula pasir. Kurang lebih takarannya segini, tapi tadi waktu masukin gula pasirnya nggak kerekam, maaf banget. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan air kurang lebih sekitar 250 ml sampai 300 ml. Kita masukkan dulu secara bertahap ya teman-teman. Kita sambil aduk seperti ini sampai semua bahan tercampur rata dan tidak ada yang bergumpal. Nah, untuk takaran airnya pada akhirnya itu aku pakai 250 ml. Jangan kaget karena tekstur dari adonan kulit ini memang cenderung agak encer ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Dan di tahapan ini aku juga memberikan beberapa tetes pewarna makanan warna kuning supaya warnanya bisa lebih cantik. Dan untuk mempermudah prosesnya aku pindahkan ke mangkuk yang lebih besar. Aku aduk juga pakai whisker. Hasil akhirnya seperti ini, memang cenderung agak encer tapi nggak apa-apa. Sekarang kita siapkan teflon anti lengket. Kita berikan beberapa tetes minyak sayur, kemudian diratakan menggunakan tisu atau kapas. Lalu kalau sudah panas teflonnya, kita masukkan adonannya sebanyak kurang lebih 1 centong. Kemudian kita ratakan seperti ini, kita tunggu sampai permukaannya kering. Tapi bukan adonan yang kering banget supaya nanti teksturnya bisa tetap halus dan juga bisa gampang dilipat. Nah, kalau sudah kering bagian atasnya, kita bisa tes di bagian pinggirnya, ini udah nggak lengket lagi. Boleh langsung kita angkat ya teman-teman. Nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi dia kering, bukan yang kering banget, tapi dia sudah cukup kokoh untuk kita angkat. Nah, kalau adonan kulitnya sudah selesai kita buat semua, kemudian kita akan tes rasa isi adonannya ya teman-teman. Daging ayam yang tadi sudah kita campurkan dengan berbagai macam bumbu, kita panggang sedikit di atas teflon, kemudian kita tes, kita koreksi dulu rasanya. Kalau misalnya kurang atau kelebihan boleh dikoreksi ya. Nah, kalau sudah pas, selanjutnya kita akan gulung. Siapkan 1 lembar kulitnya. Kemudian masukkan sekitar 2 sendok makan adonan atau secukupnya saja. Jangan terlalu over, jangan juga terlalu sedikit. Ini aku pakai kurang lebih sekitar 2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian diratakan dan dibentuk seperti ini. Jadi nanti untuk mempermudah ketika kita menggulungnya.
Supaya nanti kulitnya merekat dengan sempurna, tidak mudah lepas ketika digoreng, ini kita berikan sedikit adonan di bagian ujungnya. Jadi nanti dia bisa benar-benar lengket gitu teman-teman. Kemudian tinggal kita gulung aja adonannya dengan kulitnya tadi. Supaya lebih rapi, kita bentuk seperti ini teman-teman. Tinggal dipraktekkan aja sesuai dengan yang ada di video ya. Gampang banget pokoknya, tinggal digulung-gulung aja, terus jadi deh. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai ya teman-teman. Dan di sini aku juga sudah siapkan 1 lembar plastik es. Ini aku pakai ukuran 1/4-an. Kemudian kita letakkan di sini. Tujuannya ketika nanti kita simpan di freezer, dia tidak lengket satu sama lain dan tetap pada posisi yang sempurna, bulat seperti ini ya teman-teman. Kita gulung, dan untuk bagian ujungnya supaya tidak lepas, kita bisa tempelkan stiker seperti ini. Cantik banget hasilnya, kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Kurang lebih nanti aku dapatnya segini, banyak banget. Teflon yang aku gunakan tadi berukuran 22 cm dan menghasilkan 9 lembar kulit ekrol. Jadi ini semua sudah selesai aku isi dan akan kita diamkan dulu di kulkas kurang lebih semalaman atau 5 jam lah minimal supaya nanti bisa beku dan lebih mudah untuk kita potong-potong. Jadi ekrol ini bisa teman-teman simpan di kulkas. Jadi ekrol yang aku buat ini tidak melalui proses pengukusan ya teman-teman. Jadi dia tadi langsung kita kukus dan bisa langsung jadi stok frozen food. Kemudian ini kita potong-potong aja. Bisa dilihat teman-teman bagian dalamnya ini masih beku, jadi lebih mudah untuk memotongnya. Siapkan teflon dengan minyak secukupnya supaya nanti ekrolnya bisa terendam oleh minyak. Kemudian kita akan goreng sampai berwarna kuning keemasan. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya kedua sisinya matang sempurna. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti ketika aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Kalau udah, terima kasih. Oke, ini ekrolnya sudah golden brown. Aku suka yang agak kering seperti ini. Nanti untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Ekrolnya udah matang, kita tiriskan dan udah deh jadi. Ini dia hasilnya ekrol ala Hokben yang rasanya aku rasa sekitar 11-12 lah ya sama aslinya. Walaupun gak ada yang bisa ngalahin resep aslinya. Karena kita tadi pakai daging paha ayam, jadi dia itu teksturnya nggak terlalu padat, kulitnya juga masih lentur, dan bagian dalamnya masih seperti ini teman-teman. Kalau dilihat, jadi dia masih juicy gitu loh. Dan ini rasanya, Masya Allah enak banget. Dicocol pakai saus pedas gini, bikin tambah mantap deh. Takaran dari resep ini tuh pas, jadi gurihnya dapet, kemudian asinnya, bubuk ngohyongnya semua itu balance, jadi sempurna, enak banget. Pokoknya teman-teman wajib untuk recook di rumah. Bisa jadi cemilan, bisa jadi teman makan, bisa juga jadi stok frozen food di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.